Halo sahabat Zahida. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat, semangat, dan penuh inspirasi. Selamat datang kembali di channel Painting Zahida, tempat di mana warna-warna indah bertemu dengan imajinasi tanpa batas. Di sini, kami selalu berusaha menghadirkan ide-ide kreatif yang bisa teman-teman coba sendiri di rumah, baik untuk mengisi waktu luang, menyalurkan hobi, atau bahkan memulai usaha dari karya seni yang kalian buat sendiri. Di video kali ini, kita akan bersama-sama membuat sesuatu yang spesial, yaitu melukis bunga elegan di media tas. Media lukis yang satu ini sangat menarik karena selain bisa dijadikan karya seni, tas juga adalah barang yang fungsional dan sering digunakan dalam keseharian. Bayangkan, kamu bisa membawa karya lukismu sendiri kemana-mana. Gak hanya cantik dan unik, tas lukis juga bisa jadi produk bernilai jual tinggi loh, apalagi kalau punya gaya khas seperti yang akan kita buat hari ini. Tema kita kali ini adalah bunga elegan. Kenapa bunga? Karena bunga selalu jadi simbol keindahan, kelembutan, dan kekuatan. Dan kenapa elegan? Karena kita akan bermain dengan palet warna yang lembut tapi tetap berkarakter, seperti putih gading, merah muda-muda, ungu pastel, dan sentuhan emas atau hijau zaitun yang menambah kesan mewah. Komposisi bunganya pun akan kita buat harmonis, tidak terlalu ramai, tapi cukup untuk memberi kesan yang anggun dan memikat. Di awal video ini, aku akan tunjukkan dulu bahan-bahan yang dibutuhkan. Lalu kita mulai dari tahap membuat pola bunga di atas tas. Setelah itu, kita masuk ke proses pewarnaan, shading, dan memberi detail agar hasil akhirnya terlihat lebih hidup. Dan tenang saja, untuk kamu yang pemula, semua langkah akan dijelaskan secara perlahan, step by step, agar mudah diikuti. Melukis di atas tas memang punya tantangannya sendiri, mulai dari jenis bahan tas, teknik kuas, sampai pemilihan warna agar menyatu dengan sempurna. Tapi justru disitulah letak keasyikannya. Karena dari proses itulah kita bisa belajar, mengeksplorasi, dan menemukan gaya melukis kita sendiri. Jadi, yuk siapkan semua alatmu, kuas, cat tekstil atau akrilik, palet warna favoritmu, dan tentu saja semangat untuk berkarya. Selamat menonton dan selamat melukis bersama Zahida. Tas elegan bukan lagi sekadar aksesori, tapi cerminan dari sentuhan pribadi dan hati yang mencintai seni. Halo sahabat Zahida, kita sudah sampai pada bagian yang paling menyenangkan sekaligus paling penting dalam proses melukis, yaitu memberikan warna pada bunga. Inilah saat dimana pola-pola yang sudah kita gambar mulai hidup, memancarkan keindahan dan karakter lewat sentuhan warna. Proses ini membutuhkan ketelitian, kesabaran, dan tentu saja rasa seni yang tulus dari hati. Untuk tema bunga elegan kali ini, kita akan menggunakan palet warna yang lembut namun tetap memiliki kekuatan visual. Warna-warna seperti pink muda, ungu lavender, putih gading, kuning pastel, peach, hingga sedikit sentuhan emas akan kita padukan secara harmonis. Tujuannya adalah menciptakan tampilan bunga yang tidak hanya indah, tapi juga anggun dan berkelas saat dipadukan dengan media tas yang sederhana. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menentukan warna dasar untuk setiap kelopak bunga. Pilih satu warna dominan yang akan menjadi identitas bunga tersebut. Misalnya, jika kamu ingin bunga terlihat segar dan lembut, gunakan pink muda sebagai warna dasar. Oleskan secara merata mengikuti arah kelopak, gunakan kuas kecil atau sedang agar kontrol sapuan warna lebih mudah. Pada tahap ini, kita hanya perlu menyebarkan warna dasar tanpa terlalu banyak detail. Setelah seluruh kelopak terisi warna dasar, kita akan masuk ke tahap gradasi dan bayangan. Disinilah bunga mulai terlihat memiliki kedalaman. Ambil warna yang sedikit lebih tua dari warna dasar, misalnya rose pink untuk gradasi pada pink muda. Sapukan di bagian pangkal kelopak atau di bagian yang seharusnya lebih gelap. Gunakan teknik blending atau percampuran halus agar transisinya tampak alami. Jika ingin menambah kesan realistis, tambahkan sedikit warna netral seperti abu-abu hangat atau coklat muda di area dalam bunga. Namun tetap hati-hati agar warnanya tidak mendominasi. Setelah gradasi selesai, saatnya memberi highlight atau efek cahaya. Gunakan putih murni atau campuran putih dengan warna dasar untuk membuat bagian ujung kelopak tampak berkilau. Sentuhan cahaya ini membuat lukisan bunga lebih hidup dan tidak datar. Oleskan highlight secara ringan dan halus, cukup di beberapa bagian yang ingin kamu tonjolkan. Teknik ini akan menambah kesan 3 dimensi pada bunga dan memberi efek dramatis yang anggun. Agar bunga lebih menonjol, kita juga harus memperhatikan warna daun dan latar di sekitarnya. Misalnya, jika bunga berwarna pastel, daun bisa diberi warna hijau zaitun,
hijau tua, atau hijau kebiruan. Warna-warna ini akan menjadi penyeimbang dan memberi kontras visual yang kuat. Warna daun bisa kamu aplikasikan dengan arah sapuan mengikuti bentuk daun. Lalu tambahkan sedikit pencahayaan dengan warna putih atau kuning muda agar terlihat segar dan alami. Sebelum menyelesaikan, lihat kembali seluruh komposisi lukisan dari kejauhan. Perhatikan keseimbangan warna, apakah sudah cukup terang, terlalu pucat, atau ada bagian yang terlalu dominan. Kamu bisa memperkuat warna di bagian-bagian tertentu atau memperhalus transisi warna agar terlihat lebih lembut. Jika ingin memberi sentuhan akhir yang elegan, tambahkan sedikit efek glitter halus atau warna emas tipis pada bagian tengah bunga atau ujung kelopak. Tapi pastikan tidak berlebihan agar tetap terlihat anggun. Dalam proses memberi warna, kesabaran adalah kuncinya. Jangan terburu-buru menumpuk warna. Biarkan lapisan pertama benar-benar kering sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Jika terjadi kesalahan, cukup tunggu sampai cat mengering lalu koreksi dengan warna baru. Jangan takut berkreasi, karena dari setiap percobaan akan lahir gaya khasmu sendiri. Itulah proses memberi warna pada bunga elegan di atas tas. Dari yang semula hanya pola garis, kini bunga telah berubah menjadi karya seni yang hidup dan penuh makna. Melalui warna, kita tidak hanya menghias tas, tapi juga menuangkan perasaan, menciptakan keindahan yang bisa dinikmati dan dibawa kemana-mana. Terus semangat berkarya, sahabat Zahida, karena setiap goresan warnamu adalah bagian dari cerita yang indah. Setelah tahap pewarnaan selesai, sekarang kita masuk ke proses yang sangat penting yaitu memberi detail pada lukisan. Inilah saat dimana setiap bunga yang sudah kita warnai akan benar-benar terlihat hidup. Proses detailing atau pemberian detail ini sering dianggap sebagai sentuhan akhir, tapi sebenarnya justru disinilah jiwa dari lukisanmu mulai berbicara. Sahabat Zahida, untuk memberikan detail yang halus dan presisi, pastikan kamu menggunakan kuas tipis atau liner brush. Kuas ini sangat cocok untuk membuat garis kecil, urat daun, serat kelopak, atau efek-efek halus lainnya yang tidak bisa dicapai dengan kuas biasa. Siapkan juga cat dengan konsistensi agak cair agar lebih mudah dikontrol saat membuat garis-garis halus. Langkah pertama adalah mempertegas garis kelopak bunga. Meskipun sebelumnya kita sudah membuat gradasi dan highlight, seringkali bagian pinggir kelopak masih terlihat menyatu terlalu halus dengan sekitarnya. Untuk itu, kita bisa menggunakan warna yang sedikit lebih gelap dari warna dasar bunga, lalu buat garis tipis mengikuti bentuk kelopak. Lakukan ini dengan hati-hati, jangan terlalu tebal agar tetap terlihat alami dan lembut. Selanjutnya, tambahkan garis-garis tipis menyerupai urat atau tekstur alami bunga. Misalnya pada bunga mawar, kamu bisa membuat goresan melengkung kecil dari pangkal ke ujung kelopak, menggunakan warna yang lebih tua atau sedikit kontras dari dasar warnanya. Jika bunganya adalah bunga daisy atau bunga lili, kamu bisa memberi aksen di bagian tengah kelopak dengan sapuan pendek dan ringan. Detail ini akan memberikan dimensi tambahan dan membuat tekstur bunga terasa nyata meskipun hanya dalam lukisan. Untuk bagian daun dan batang, tambahkan detail berupa tulang daun utama dan cabang-cabang kecilnya. Gunakan warna hijau tua atau campuran hijau dengan coklat agar tampak lebih alami. Buat garis-garisnya tipis dan tajam, mengikuti arah pertumbuhan daun. Jangan lupa juga menambahkan sedikit highlight dengan warna putih atau kuning muda di bagian pinggir daun untuk menambah efek pantulan cahaya. Detail lain yang tidak kalah penting adalah bagian tengah bunga. Biasanya bagian ini menjadi titik fokus karena letaknya di pusat komposisi. Kamu bisa mempertegas bagian ini dengan menambahkan titik-titik kecil menggunakan kuas super tipis atau bahkan tusuk gigi. Gunakan warna-warna seperti kuning emas, coklat hangat, atau sedikit glitter halus jika kamu ingin memberi kesan lebih mewah dan elegan. Tapi pastikan tetap seimbang dan tidak berlebihan, karena bunga elegan justru indah dalam kesederhanaannya. Jika kamu ingin memberi latar tambahan seperti kelopak yang jatuh, titik-titik embun, atau efek bayangan, lakukan setelah semua elemen utama selesai. Gunakan teknik sapuan ringan atau stippling agar hasilnya lebih lembut dan menyatu dengan latar belakang tas. Efek seperti ini bisa memperkaya narasi visual dari lukisanmu, seolah bunga yang kamu lukis sedang hidup dalam dunia kecilnya sendiri. Terakhir, sebelum kamu menyatakan lukisan selesai, luangkan waktu untuk melihatnya dari berbagai sudut. Tanyakan pada dirimu, apakah komposisinya sudah seimbang, apakah ada bagian yang terlalu kosong, atau apakah detailnya sudah cukup jelas. Jika masih ada bagian yang terasa kurang, tambahkan sedikit sentuhan di sana. Tapi jika semuanya sudah terlihat harmonis, maka selamat, lukisan bunga eleganmu di atas tas sudah benar-benar selesai. Memberi detail memang membutuhkan ketelatenan dan perhatian ekstra, tapi hasilnya akan sepadan. Detail membuat lukisanmu berbeda, membuatnya unik,
dan menunjukkan karakter dari tangan yang melukisnya. Jadi terus semangat, nikmati setiap prosesnya, dan jadikan setiap tas sebagai kanvas penuh cinta. Sahabat Zahida, terima kasih sudah menemani proses melukis bunga elegan di atas tas hari ini. Dari pola sederhana hingga sentuhan akhir penuh detail, kita telah bersama-sama mengubah media polos menjadi karya seni yang indah dan bernilai. Proses melukis bukan hanya tentang hasil akhir, tapi tentang menikmati setiap langkah, dari memilih warna, mengatur gradasi, sampai menambahkan detail kecil yang membawa kehidupan pada lukisan kita. Ini adalah perjalanan yang penuh kesabaran, ketekunan, dan tentu saja cinta terhadap seni. Semoga tutorial hari ini bisa menginspirasi kamu untuk terus berkarya dan mencoba media baru. Ingat, tas yang sudah kamu lukis bisa jadi bagian dari gaya pribadi, hadiah istimewa, atau bahkan produk yang bernilai jual tinggi. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, tinggalkan komentar, dan subscribe channel Painting Zahida. Kami akan terus berbagi ide, teknik, dan inspirasi seputar dunia lukis di berbagai media kreatif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terus semangat berkarya, karena setiap warna yang kamu goreskan adalah cerita yang tak ternilai. Salam seni, dari kami di Painting Zahida.